Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng proses gugatan perdata di Indonesia. Totalnya itu bisa sampai 22 tahapan resmi loh. Tapi tenang-tenang, kita nggak akan bahas satu persatu sampai pusing. Kita akan lihat fase-fase utamanya biar kebayang alurnya. Anda mungkin sering dengar istilahnya di berita atau lihat adegannya di film ya kan? Tapi gimana sih proses aslinya dari awal sampai akhir? Nah, anggap aja kita lagi ikut tur khusus buat melihat setiap belokan dan tahapan dalam sebuah proses persidangan. Yuk, kita mulai? Oke, kita mulai dari paling awal ya. Bayangin aja ini kayak babak pembuka dari sebuah debat yang super formal. Ada wasitnya, yaitu hakim, dan semua aturan mainnya harus diikuti dengan sangat-sangat tertib. Jadi, 3 langkah pertama ini isinya soal formalitas dulu nih. Hakim akan membuka sidang secara resmi, terus mempersilahkan para pihak, penggugat dan tergugat untuk masuk. Nah, yang paling penting setelah itu, hakim akan memeriksa identitas semua yang hadir. KTP, surat kuasa, semuanya dicek buat mastiin kalau orang yang datang itu benar-benar pihak yang berperkara dan punya hak buat ada di sana. Setelah urusan absensi dan verifikasi identitas tadi beres, prosesnya nggak langsung lanjut ke adu argumen yang panas loh. Justru yang menarik dari sistem peradilan kita adalah prioritas utamanya itu perdamaian. Betul sekali, ini bukan pilihan tapi kewajiban. Sebelum para pihak saling berdebat, hakim akan mewajibkan mereka untuk mencoba mediasi dulu. Ini adalah kesempatan emas loh buat menyelesaikan masalah baik-baik dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Tujuannya apa? Ya biar nggak perlu capek-capek lanjut ke persidangan yang panjang dan berbelit. Nah, dari mediasi ini ada 2 kemungkinan hasil. Kalau mediasinya berhasil, nanti akan dibuat yang namanya akta perdamaian. Kekuatan hukumnya ini sama kuatnya kayak putusan hakim loh. Kasusnya pun selesai sampai di situ. Damai. Tapi, kalau gagal mencapai kesepakatan, ya mau nggak mau pertarungan harus dilanjutkan di ruang sidang. Oke. Kalau mediasi gagal, barulah debat yang dipimpin wasit tadi benar-benar dimulai. Inilah jantung dari proses persidangan, di mana kedua belah pihak akan saling melempar argumen hukum mereka, tapi semuanya dalam bentuk tertulis dan sangat terstruktur. Prosesnya itu kayak balas-balasan surat resmi. Pertama, penggugat membacakan gugatannya. Lalu giliran tergugat merespon dengan dokumen jawaban. Nggak berhenti di situ. Penggugat bisa menanggapi lagi jawaban tadi dengan dokumen yang namanya replik. Dan terakhir, tergugat juga masih bisa balas lagi dengan duplik. Jadi ini benar-benar adu argumen tertulis sampai tuntas. Di tengah proses jawab-menjawab tadi, ada satu istilah yang penting banget buat kita tahu, rekonvensi. Ini intinya adalah gugatan balik. Jadi si tergugat nggak cuma membela diri atau menangkis tuduhan, tapi dia juga menyerang balik dengan mengajukan gugatan baru ke penggugat. Posisi pun bisa jadi terbalik. Tergugat kini juga berstatus sebagai penggugat. Oke, setelah perang argumen di atas kertas selesai, sekarang saatnya membuktikan semua omongan itu. Kata-kata aja nggak cukup kan? Nah, di tahap inilah kedua belah pihak harus ngeluarin semua amunisi mereka, yaitu bukti-bukti dan fakta pendukung. Aturan main di tahap ini juga jelas banget. Penggugat dapat giliran pertama buat nunjukin semua alat buktinya. Bisa berupa dokumen, surat-surat, atau menghadirkan saksi-saksi. Kalau penggugat sudah selesai, baru giliran tergugat melakukan hal yang sama untuk membantah. Oh ya, ada juga proses unik khususnya buat kasus sengketa tanah, yaitu pemeriksaan setempat. Di sini hakim bisa datang langsung ke lokasi tanah yang disengketakan buat lihat kondisinya. Nah, setelah semua bukti dipaparkan, kedua pihak akan menyerahkan rangkuman finalnya secara tertulis yang disebut kesimpulan. Dan kita sampai di babak final. Semua argumen sudah disampaikan, semua bukti sudah digelar. Sekarang, giliran majelis hakim yang akan menentukan nasib kasus ini lewat sebuah keputusan akhir yang mengikat. Sebelum putusan dibacakan di depan umum, ada proses yang sangat penting dan rahasia, yaitu musyawarah majelis hakim. Para hakim akan mengadakan rapat tertutup untuk berdiskusi, menimbang semua bukti dan argumen dari kedua sisi, lalu mengambil keputusan bersama. Ini adalah momen krusial di balik layar. Jadi, ada 3 kemungkinan hasil akhir dari putusan hakim. Pertama, gugatan dikabulkan, artinya penggugat menang. Kedua, gugatan ditolak, yang berarti tergugat yang menang. Nah, yang ketiga ini agak beda, tidak dapat diterima. Kalau putusannya ini, artinya bukan soal siapa yang benar atau salah dalam pokok perkara, tapi lebih karena ada syarat formal gugatannya nggak terpenuhi. Misalnya, gugatannya diajukan ke pengadilan yang salah. Jadi, ini lebih ke masalah prosedur. Setelah putusan dibacakan, ada satu angka ajaib yang wajib diingat. 14.
Ya, 14 hari. Ini adalah jangka waktu yang diberikan kepada para pihak untuk berpikir mau terima putusan ini atau mau lanjut berjuang ke tingkat selanjutnya. Jangka waktu 14 hari ini benar-benar krusial. Kenapa? Karena kalau salah satu pihak atau keduanya diam saja dan tidak menyatakan banding dalam kurun waktu itu, maka secara hukum mereka dianggap sudah menerima putusan hakim tersebut. Jadi, dalam konteks ini diam itu berarti setuju. Nah, itu dia kira-kira gambaran besar fase-fase utama dalam sebuah gugatan perdata di Indonesia. Mungkin kelihatannya panjang dan rumit ya, tapi sebenarnya setiap langkah itu dirancang untuk memastikan semua pihak dapat kesempatan yang adil untuk didengar. Gimana? Semoga sekarang jadi lebih kebayang ya soal seluk-beluk persidangan perdata di Indonesia.